Shalom anak-anak Miss semuanya. Apa kabar? Miss harap kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya pastinya. Oke, bertemu lagi dengan Miss Intan dan kali ini kita akan kembali membahas mengenai materi kita pengolahan data. Nah, sebelumnya memnya sudah menjelaskan ya. Dan di sini juga Miss akan menjelaskan kembali dan menambahkan kembali materi kita yang sebelumnya. Dan selalu Miss ingatkan kepada kalian, simak video pembelajaran ini mulai dari awal hingga selesai dan jangan lupa pindahkan ke buku catatan kalian masing-masing. Oke anak-anak, selamat belajar. Baiklah anak-anak, pada materi ataupun pembahasan sebelumnya, memnya sudah menjelaskan mengenai pengolahan data ya kan? Nah, pengolahan data ini memiliki beberapa contoh. Nah, salah satunya aja itu kegiatan pemungutan suara. Nah, contoh kegiatan pemungutan suara di sekolah adalah seperti pemilihan ketua kelas. Nah, pasti kalian juga kalau misalnya kita masuk sekolah seperti biasanya, kita akan melakukan voting. Nah, ya kan? Melakukan voting untuk menentukan ketua kelas. Nah, dari kegiatan pemungutan suara itu, kita akan memperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, data yang kita peroleh merupakan catatan informasi yang kita peroleh berdasarkan fakta. Sumber data dapat kita peroleh secara langsung ataupun juga dari sumber yang sudah ada. Nah, contohnya aja, data yang kita peroleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Nah, data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner ataupun angket. Nah, data dari sumber yang sudah ada misalnya laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Contohnya aja ya, saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas pilihan masing-masing pada selembar kertas. Nah, setelah itu, kertas dikumpulkan dan dilakukan perhitungan suara untuk setiap calon ketua kelas. Hasil perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel untuk mempermudah mengetahui calon ketua kelas yang paling banyak dipilih. Oke, selanjutnya kamu bisa perhatikan buku kamu yang ada di halaman 124. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian ataupun kuesioner, atau sumber yang sudah ada dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Nah, kamu perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada data nilai ulangan matematika 15 siswa. Nah, adalah sebagai berikut. Di situ ada data yang acak ya anak-anak ya. Kamu perhatikan di sini ada data yang acak, ada 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, dan 7. Nah, langkah-langkah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, ada seperti di bawah ini, ya. Hitung banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Nah, mulai dari nilai ulangan yang paling kecil. Coba katanya nilai 6. Nilai yang paling kecil di sini adalah nilai 6. Ya kan? Maaf, sini kurang fokus. Nah, nilai 6. Nilai 6 ini ada berapa banyak? Cara mudahnya, kamu melihat dulu ya satu baris ini. Nah, satu baris ini ada berapa nilai 6-nya? 1. Oke, lalu masuk ke baris yang kedua. Di sini ada berapa lagi? 1. Berarti sudah ada 2 nilai 6. Dan ini ada 1. Maka nilai terkecil adalah nilai 6 dan ada berapa banyak? Ada
3. Oke, lalu kamu perhatikan lagi, nilai 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 7 ada 6, ya kan? Lalu nilai 8. Nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. Lanjut, setelah 8 ada nilai berapa? 9. 9 ada berapa? 1, 2. Oke? Sampai di situ Miss harap kalian sudah mengerti ya. Nah, lalu dari data ini ya, data tersebut kamu dapat membuat ke dalam bentuk tabel. Nah, inilah dia bentuk tabelnya. Tadi nilai 6-nya ada berapa banyak? Ada 3. Nilai 7-nya ada 6. Nilai 8-nya ada 4. Nilai 9-nya ada 2. Nah, setelah ini terkumpul, ya, banyak siswa ini, coba kamu jumlahkan. Kalau di soal kan tadi katanya dari 15 siswa kan? Maka banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6, 7, 8, dan 9 ini pun harus sama 15. Maka kamu hitung banyak siswanya. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 4, 13 tambah 2, 15. Maka benar ya, 15 siswa yang mendapatkan nilai 6, 7, 8, dan 9. Oke, kamu perhatikan buku kamu yang latihan 1 halaman 125. Ya, latihan 1 halaman 125. Di sini Miss akan menjelaskan, tapi Miss sudah pindahkan ke buku tulisnya ya. Nah, diketahui data berat badan dalam kilogram dari 15 siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data berat badannya ya. Data berat badan dari ke-15 siswa tersebut. Nah, di sini kamu buat tabelnya ya. Kamu buat tabelnya. Jadi tabelnya itu ada terdiri dari berat badan dan juga banyak siswa. Yang kamu perhatikan di sini adalah berat badan yang terkecil dulu ya. Berat badan yang terkecil. Kamu perhatikan nih dari angka ini. Ya, dari berat badan ini. Berat badan berapakah yang paling kecil di antaranya ini? 34. Masih ada nggak di bawah 34? Masih ya. 32. Maka 32 adalah berat badan terkecil, terendah. Nah, lalu kamu urutkan 32. Setelah itu ya, setelah itu di atas 32 ada siapa? 33 ada nggak? Kamu perhatikan dulu satu persatu. Oh, nggak ada, Miss. Berarti kita masuk ke 34. 34 ini ada berapa orang anak-anak? Ada 1 dan 2. Ada lagi? Enggak. Nah, setelah 34, di atasnya 34 itu 35. Kira-kira ada nggak di sini berat badan anak yang 35? Tidak, ya. Berarti 35 tidak ada. Di atas 35 ada 36. Nah, 36. Lanjut lagi. Setelah 36, 37. Ada nggak yang memiliki berat badan 37? Tidak. Yang ada adalah 38. Oke. Lalu lanjut. Di atas 38 ada siapa? 39 ya. 39 ada nggak anak-anak? Nggak ada, Miss ya, nggak ada ya. Yang ada adalah 40. Nah, inilah data berat badan yang kamu peroleh dari ini, data ataupun informasi yang kamu dapat ini ya. Tapi ini kan masih acak ya kan anak-anak. Nah, di sini kamu dapat menentukan nih, banyak siswa, yang ditanya adalah banyak siswa.
ada berapa siswa yang memiliki berat badan 32? Ada berapa? Seperti tadi yang Miss bilang, perhatikan dari satu baris. Ada satu, ya kan? Kamu lingkarin aja anak-anak. Satu. Di baris kedua ada nggak? Baris ketiga? Nggak ada. Berarti banyak siswa yang mendapatkan ataupun yang memiliki berat badan 32 kg ada satu siswa. Nah, yang kedua itu berat badannya 34 ya. 34 itu kamu perhatikan baris yang pertama. Ada satu. Lalu setelah itu baris kedua ada satu. Berarti udah 1, 2. Maka yang memiliki berat badan 34 ada berapa siswa anak-anak? Ada 2 siswa. Ya. Nah, selanjutnya berat badan 36. Nah, untuk yang memiliki berat badan 36 adalah berapa banyak siswa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 siswa. 5 siswa. Nah, sekarang yang memiliki berat badan 38 itu ada berapa orang? Ada berapa siswa anak-anak? Baris pertama tidak ada, baris kedua 1, 2, 3. Oke, maka kamu menuliskan di sini banyak siswanya adalah 3 siswa yang memiliki berat badan 40 kg. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Nah, kamu perhatikan kembali. Kira-kira ada nggak yang terlewat anak-anak? Enggak ya, semuanya sudah lengkap. Coba kamu hitung, benar nggak nih banyak siswanya 15 orang? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 4, 15. Oke, maka jawabannya benar ya. Jadi kalian sudah bisa ya anak-anak menentukan atau memasukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, sekarang misalkan mengajarkan kalian ke dalam bentuk diagram batang. Oke? Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kamu sebelumnya sudah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, selain dalam bentuk tabel, data yang telah dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Nah, kamu perhatikan ya, tabel banyak ikan ditambak milik Pak Reza berikut. Nah, jadi kamu buka buku kamu halaman 128. Perhatikan, simak baik-baik penjelasannya. Berikut ini merupakan ya tabel dari data banyak ikan yang ada di tambak milik Pak Reza ya. Jadi jenis-jenis ikan yang ada di tambak Pak Reza itu ada lele, mujair, bawal, gurami. Nah, banyak lele di
tambak Bapak itu ada 550 ekor. Nah, mujair ada 450 ekor. Ikan bawal ada 350 ekor dan gurame 400 ekor. Nah, Miss, diagram batang itu yang seperti apa sih? Diagram batang itu nah seperti ini ya, anak-anak. Jadi di sini ada langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Nah, jadi yang pertama, tulis dahulu nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Nah, mendatar ini ya, kemarin sudah belajar ya, horizontal dan vertikal. Nah, yang pada sumbu yang mendatar, nah yang di bawah itu adalah nama ikannya, sedangkan yang tegak lurus ke atas ini itu banyak ikannya. Nah, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Ya. Nah, lalu pastikan jarak setiap data sama besar. Kalau misalnya kalian lihat buku ini, pasti agak sedikit bingung ya anak-anak. Nah, tapi perhatikan baik-baik, pelan-pelan kamu pasti bisa paham. Nah, di sini ada ikan lele. Nah, kamu tulis ya, tarik garis ya, garis sampai ke titik mana nih? 500. Nah, jadi ini nih anak-anak, ini 50, ini 100. Ini 150, ini 200. 250, ini 300. 350, ini 400. 450, ini 500. Maka di sini adalah lebih banyaknya adalah 550 ya. Maka lelenya kamu tarik garis, kamu buat batang ya, atau kotak ini persegi panjang nih. Nah, menunjukkan bahwa banyak ikan lele ini ada 550 ekor. Begitu juga ikan mujair. Ikan mujair katanya 450 ekor. 450 ekor berada di titik yang berapa? Ini ya. Ini. Maka kamu tarik di sini. Nah, kamu bisa gambarkan ini. Sudah? Begitu juga untuk ikan bawalnya. Bawal juga berapa? 350. Nah, kamu tarik 350. Ini kan 300, berarti ada lewat sedikit ya. Anak-anak, disinilah dia. Nah, gitu. Lalu ikan gurami. Ikan guraminya ada 400. Nah, oke. Sampai di sini kalian paham? Miss harap kalian semua bisa paham ya. Tetapi anak-anak, data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Nah, jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel. Jadi sebelum kamu mengerjakan ini, kamu ubah dulu ke bentuk tabel ya, seperti yang tadi yang sebelumnya. Nah, sebelum menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan saja contoh berikut ini. Jadi ini awalnya dia datanya acak kan anak-anak, 35, 37, 38, 37. Nah, jadi dia nggak berurutan ya. Nah, lalu dia membentuk ke dalam bentuk tabel dulu. Nah, bentuk tabel ini mempermudah dalam penyelesaiannya. Nah, kamu perhatikan di halaman 129. Dari tabel tersebut kamu bisa mengerjakan nih. Ya, katanya data berat badan siswa di kelas 4 ada berapa? Nah, perhatikan kembali. Di kelas 4 yang memiliki berat badan. Nah, di sini kan ada berat badan. Ada juga banyak siswa. Maka yang mendatar ya, yang mendatar itu adalah berat badannya. Ya, berat badannya. Lalu banyak siswa. Sama seperti ini. Nama ikannya dulu, baru banyak ikannya ya. Maka ini berat badannya dulu, baru banyak siswanya. Nah, perhatikan. Di sini katanya ada 2, 4, 6, 3, 5. Nah, berarti kamu mengurutkan dari awal kan anak-anak, mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai seterusnya. Nah, seperti ini.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data siswa ya, berat badan siswa yang memiliki berat badan 35 ada berapa orang? Tadi di sini dikatakan 5 orang. 5 orang. Berhentilah di sini. Ya. Lalu yang memiliki berat badan 36 kilo ada 3 orang. Lalu berat badan siswa 37 kilo ada 6 orang. Lalu yang memiliki berat badan 38 kilo ada 4 orang. Dan yang memiliki berat badan 39 kilo itu ada 2 orang. Oke? Miss harap kalian bisa mengerti ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Miss harap kalian dapat memahami video penjelasan Miss mulai dari awal hingga selesai. Dan jangan lupa pindahkan ke buku catatan kalian masing-masing. Oke anak-anak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dari Miss, tetap semangat. God bless you semuanya.